Berjumpa kembali dengan Bapak Agus dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan tahun pelajaran 2020-2021. Apa kabar semuanya? Tentu sehat dan selalu bersemangat. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani seperti kita kenal bahwa suatu usaha yang merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Beberapa faktor yang mengaruhi seseorang dalam mencapai tingkat kebugaran jasmani adalah antara lain melalui makanan-makanan asupan yang dikonsumsi setiap harinya, lalu kebiasaan hidup sehat, lalu olahraga yang sudah kalian lakukan selama ini, dan juga istirahat tentunya. Kebugaran jasmani seperti yang kita kenal tadi di kelas 10 yang lalu, tentu ada istilah lain yang menegaskan pada kesempatan ini adalah physical fitness yang sering kita kenal di media-media. Physical fitness atau kebugaran jasmani merupakan aspek dari beberapa komponen, antara lain total fitness, yang antara lain adalah komponen adalah mental fitness, emotional fitness, dan social fitness. Kita akan bahas satu persatu. Mental fitness atau kesehatan mental, mempunyai pengertian yakni pandangan atau pengetahuan, kecerdasan seseorang atau moral seseorang, dan semangat kerja yang baik untuk mampu mengatasi permasalahan dirinya sendiri maupun di masyarakat. Tentu hal ini sangat bermanfaat bagi kehidupan di masyarakat tentunya, dan juga di keluarga. Dan juga bagian yang dari kebugaran jasmani adalah emotional fitness atau kesehatan emosi. Nah, tentu kalian bisa merasakan bagaimana kondisi emosi kalian saat ini, saat menerima pelajaran, di mana ada rasa ketenangan, dan bebas dari tekanan keluarga maupun lingkungan masyarakat, serta mampu menghadapi atau mengatasi segala kenyataan yang ada di sekitar kita, baik di keluarga maupun di masyarakat. Yang ketiga adalah social fitness atau kesehatan sosial, di mana kemampuan seorang untuk mampu menyesuaikan, menempatkan diri, dan mengabdikan diri dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Tentu hal ini juga merupakan suatu proses di mana seseorang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri atau adaptasi lah, katakanlah begitu. Adaptasi untuk menyesuaikan diri di tempat yang baru dimanapun berada, di sekolah, di masyarakat, di keluarga, dan dimanapun berada. Anak-anak yang terkasih, tentu kita akan juga mempelajari beberapa komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Yang pertama adalah daya tahan jantung yang kita miliki, dan juga daya tahan otot, mulai dari tangan, kaki, lengan, dan semuanya terdiri dari daya tahan, kekuatan, daya ledak, dan kelentukan itu sendiri. Kelentukan atau kelenturan otot. Sedangkan dari segi keterampilan, tentunya kalau kita praktek sehari-hari, bagaimana seseorang bisa mengangkat sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain, misalnya satu ember air, tentu menggunakan kekuatan, lalu kelincahan, dan juga keseimbangan, kecepatan reaksi, dan koordinasi. Masing-masing komponen ini terkait satu dengan yang lain, hingga tidak mungkin satu komponen hanya dimiliki oleh seseorang, tentunya beberapa, dan juga maksimal ada 5 ya. Seorang atlet memiliki kemampuan 5 komponen ini, yaitu kekuatan, kelincahan, keseimbangan, kecepatan reaksi, dan koordinasi yang baik untuk menjadi juara. Nah, yang terkasih, pada latihan-latihan fisik untuk gerakan-gerakan tadi, yaitu kekuatan, kelincahan, dan sebagainya, tentunya mempunyai tidak lepas dari komponen-komponen yang lain, yakni jenis latihan yang dikerjakan atau macam latihan, dan juga volumenya, kuantitasnya, jumlahnya, berapa kali seminggu, satu hari berapa kali, berapa waktunya, berapa menit, jenis latihannya apa, misalnya untuk sit up, push up, jogging berapa waktunya, seminggu berapa kali, lalu jenis latihannya apa, lalu frekuensi latihannya bagaimana, lalu intensitas rutin atau tidak, satu bulan dihitung berapa kali. Bisa ada program yang khusus atau yang
dibuat untuk mencapai kebugaran yang baik atau kebugaran jasmani yang ideal. Anak-anak yang terkasih, tentunya hal ini juga kita tadi sudah bicara di depan bahwasanya jenis latihan harus sesuai dengan jenis olahraga yang diharapkan. Ingin menjadi pelari yang jauh atau pelari maraton yang kuat, tentunya kita juga mengedepankan daya tahan otot, tentunya endurance yang baik, juga kekuatan otot yang baik juga. 5 komponen tadi yang kita bicarakan di depan tadi. Dan juga kalau kita pemain sepak bola yang baik, tentu yang ingin yang berprestasi atau yang bagus, yang fisiknya baik, tentunya juga mempunyai kapasitas vital paru-paru, pernafasan yang kuat. Tidak mungkin seorang pelari sepak bola itu seorang perokok tidak mungkin bisa. Tentunya akan menjadi nafasnya waktu bermain maksimal, nafasnya akan terengah-engah, ngos-ngosan bahasa Jawanya, sehingga tidak makin maksimal. Tidak ada pemain nasional, regional maupun internasional yang merokok, itu tidak ada, sehingga akan merugikan dirinya sendiri saat performan atau berbanding atau berlomba sepak bola. Dan juga selain itu juga harus memiliki kekuatan otot kaki yang luar biasa. Kalau kita amati pada pertandingan sepak bola, begitu mengejar bola lari secepat mungkin sehingga mendapatkan bola sehingga mencetak gol dan umpan dan sebagainya dengan akurat, dengan kekuatan atau daya tahan otot yang baik waktu mengejar bola. Dengan juga waktu syuting, yaitu tendangan yang luar biasa juga membutuhkan kekuatan atau daya ledak otot, sehingga hal ini juga perlu ditunjang oleh beberapa komponen kebugaran jasmani tadi, dari daya ledak otot, kekuatan dan sebagainya. Dan juga atlet tenis meja, kita ketahui pingpong ya, pingpong tentunya kita tahu bahwa kekuatan tangan, kaki, dan mata ini perlu koordinasi. Ya, koordinasi tadi sudah kita bisa kemarin, koordinasi mata dan tangan ini pada tenis meja, dan juga pada tenis lapangan. Ya, kita ketahui Novak Djokovic dan semua petenis dunia juga kalian amati, ya itulah seperti itu, mengamati waktu memukul bola harus tepat pada sasaran dan menghasilkan pukulan yang keras, smash dan sebagainya. Dan juga main bulu tangkis, kita kenal yang sekarang banyak pemain yang cepat-cepat itu ya, itu butuhkan koordinasi mata tangan yang luar biasa, ditunjang fisik yang bagus juga untuk performa yang baik untuk jadi pemain bulu tangkis yang nasional atau pemain dunia yang kita ketahui selama ini. Dan juga kita ketahui bersama seorang sprinter atau pelari cepat nasional, ya, seorang sprinter dunia juga mempunyai kecepatan yang luar biasa saat berlari 100 meter, sehingga menghasilkan waktu yang sekian detik, 10 detik, 11 detik, atau 9 detik, pelari nasional itu juga membutuhkan kecepatan reaksi yang luar biasa, dari saat bersedia, siap, atau ya gitu, nanti ada kecepatan yang luar biasa sekian detik untuk berlari 100 meter. Itu tentang macam-macam latihan yang kita ketangkan tadi. Anak-anak terkasih, tentu pada kesempatan ini nanti kalian mempelajari lagi bagaimana atau mengukur kekuatan otot masing-masing, mulai dari kekuatan otot dengan tes ya, tentang tarik, ya, menarik, mendorong, dapat buah push up, set up dan sebagainya, untuk tarik otot perut, dan juga tangan juga push up, dan juga otot punggung untuk backup nanti coba dikerjakan mungkin 1 menit berapa kali gitu ya. Lalu tes kelincahan berupa di sini Pak Gus memberikan gambaran shuttle run. Nanti ada bagaimana mengerjakan lari shuttle run itu butuh untuk kelincahan. Ternyata shuttle run itu adalah untuk melatih kelincahan, dan juga lari angka 8. Kalau kita nanti masuk ke beberapa di antara kalian yang masuk tes TNI atau Polri, akan ada tes lari angka 8, angka R. Juga tes keseimbangan ya. Kalau kita waktu kelas 10 yang lalu ada tes keseimbangan sikap kapal terbang ya, dan lain-lain, itu berupa tes keseimbangan. Kalau kalian bisa mengerjakan sikap kapal terbang dengan baik, itu kalian berarti seimbang, bugar secara seimbang, komponen keseimbangan. Dengan juga untuk kecepatan ya, berupa lari 20 meter dan pliometrik yang dan lain-lain. Nah, tes koordinasi, seperti kita kenal yang selama ini adalah squat thrust ya, untuk pelari ya, dan sebagainya, untuk lempar tangkap bola ke dinding
ya, untuk main basket, untuk voli, ya, dan juga tenis dan sebagainya, untuk kesempatan lempar tangkap bola, kesempatan koordinasi. Anak yang terkasih, tadi sudah beberapa tulisan, ini untuk contoh gambar latihan gerakan dari push up. Di situ ada, lalu ada sit up. Yang kedua, lalu yang ketiga adalah back up. Salah sendiri juga bisa di rumah nih, saat-saat pandemi harus work from home dan juga bisa kerjakan sendiri juga bisa. Nanti juga akan bisa misalkan lari bolak-balik angka 8 juga bisa, dan lari 20 meter bolak-balik 10 meter pertama lalu kembali ke finish. Itu bentuk-bentuk latihan untuk kekuatan dan kecepatan. Dan juga latihan berikutnya adalah latihan kelincahan berupa plyometric. Itu seorang bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Ada di situ tampak ada gambar seseorang melompati beberapa rintangan, ada 6 atau 5 rintangan untuk melompat dari menyamping melintasi dari rintangan tersebut. Ini juga squat thrust untuk koordinasi. Demikian juga keseimbangan seperti tadi sudah kami gambarkan, dan melempar bola ke dinding. Anak-anak yang terkasih, waktu-waktu mendatang nanti ada waktu sisa, kalian mencoba mengerjakan, ya, mengerjakan secara mandiri gerakan yang efektif apa tentang kekuatan, misalnya silakan nanti latihan kekuatan tangan, misalnya dengan sit up, dengan push up, dengan mengangkat barbel atau apa, silakan. Lalu kelincahan apa bentuknya, silakan mau jumping jack atau skipping boleh, silakan tampilkan, lalu difoto, lalu kirim ke saya. Lalu keseimbangan juga demikian, silakan praktekkan, tidak boleh goyang-goyang ya, untuk gerakan kapal terbang. Dengan kecepatan reaksi, kalau kamu lempar tangkap bola dengan bola tenis atau bola apa gitu ya, bola basket boleh, bola voli juga boleh, untuk koordinasi juga demikian. Nah, tugas-tugas tersebut nanti kamu jelaskan sedikit, lalu kirimkan gambar kalian ya, gambar yang misalnya sedang sit up dengan push up, back up, atau kekuatan yang lain, ya silakan kaki dengan di tempat fitness atau di gym. Kirim gambar tersebut, kirim ke alamat di bawah itu ya. Nah, nanti dikumpulkan pada tanggal 24 Juli 2020. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Terus semangat belajar, isolasi di rumah, tetap sehat, semangat. Walaupun nanti pasti ada waktu yang baik untuk kita bertemu di lapangan bersama-sama, ceria, gitu ya. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.